Assalamualaikum Kang Kurkon. Waalaikumsalam. Kumaha Mang, damang Mang. Biasa damang, lagi ngopi di warung kopi. Tiap hari ngopi apa gimana nih? Karena memang aktivitasnya nggak ada selain daripada rebahan dan ngopi. Itu aja. Oh sih bener. Lain Mang teh non owner kopi shop apa kumaha? Asa unggal poe teh ngopi teh. Nggak owner, cuma kita kalau nggak ngopi kayaknya nggak hidup. Hahaha. Aing ngopi nama yakin. Cuman asaku di kafe wae gitu tah. Itu, KW nggak teh menemani gitu. Punya punya ini punya senior kadang-kadang punya teman gitu. Oh, oh, Ikut siap meramaikan siap. hajana perkopian itu. Siap. Nah, pikir ke ownernya bosen ya udah. Member tetapnya berarti ya. Ya, sampai kemarin itu di salah satu coffee shop saya ranking kedua selama setahun Oh yes. dari sekian banyak itu, sekian banyak customer. Saya nggak dikasih raport. Aya awardnya ya, aya award ya. Ada kemarin, ada 1 tahun dia Ngeri. anniversary. Ternyata nomor satunya siapa coba kan? Nah, bukan ya. Ownernya. Lah, nggak poe kadinya. Kang, uh, halo. Halo, halo. Ah, Akang sekarang tuh dosen ini ya, dosen filsafat di UIN Bandung ya. Ya, kadang-kadang dosen. Ah, kadang-kadang apalagi nih, kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang nulis cabutan. Ah, kadang-kadang ngurus jamur ya, kerajaan Kadang-kadang jamur. ngurus jamur. Sekarang lagi nunggu musim jamur, musim hujan soalnya. Masih ada mitos gak sih kalau pengen jamur di kampung itu harus joget-joget? Nggak ada ya di sini, nggak ada mitos begituan. Oh, nggak ada ya? Kan Nggak kalau ada ada. musim angin ya, biasanya kan ada musim angin tuh, angin gede. Kalau di kampungku begitu tuh, ada angin gede tuh pada joget. Kenapa? Biar ada jamur katanya. Oh gitu ya. Nggak ada sih di sini, nggak ada urusannya sama ritual. Nggak ada ya. Tapi konsep pengetahuan jamur yang harus joget-joget nggak ada di tempat akan. Nggak ada. Halo? Halo, halo. Ah, udahlah kita apa intermezzonya pengantarnya sampai ke jamur aja. Saya ingin nanya serius nih kan. Tok, tok. Ah, baca dong ya perdebatan mutakhir di dunia maya perihal filsafat yang dilontarkan oleh Lutfi Saukani. Sebenarnya kan ini jilid Wah, 2 ya, jilid 2. Jilid pertamanya udah jadi berjilid-jilid buku kalau nggak salah, yang dilontarkan oleh Gunawan Muhammad kalau nggak salah tuh kan. Dulu pernah ada uh, rame-rame antara oh filsafat ya, ya, dengan ya, ya. sains kan. Tahun Nah ini kemarin ya. ya Saya betul, juga ikut ngerespon sebenarnya. betul, betul. Kalau saya waktu itu memang karena fokus lagi tesis jadi gak ikut respon, cuma baca doang. Nah kalau yang terakhir itu kan yang dilontarkan oleh Lutfi Syaukani, kira-kira akan secara umum aja dulu merespon tulisan itu seperti apa kan? Tentang filsafat yang harus piece a piece dengan sains. Ya, pertama ya harus jelas dulu ini sudut pandang penglihatannya. Terutama dilihat dari mana dulu kita mau lihat objek itu gitu kan. Kalau dilihat dari sains yang terputus dari kesinambungan hierarkis secara ontologis dari keberadaan yang lebih tinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa saintisme hari ini memang seperti itu, ya objek yang dibicarakan dalam metafisika atau dalam filsafat secara umum gitu ya. Jika tidak dikatakan bahwa metafisika adalah integral sebagaimana diktum Suwong misalkan, ya mau tidak mau menjadi nonsense atau bahkan tidak ada sama sekali yang pada gilirannya akan menggiring kita pada penalaran saintisme materialistik dan yang sifatnya utilitarianisme itu gitu ya, sains materialistik dan utilitarian itu.
kebergunaanisme lah gitu ya. Kebergunaan yang tunduk pada ekses-ekses hasrat ya, ekses-ekses hasrat. Jadi ya mau nggak mau filsafat gulung tikar, gitu. Filsafat bangkrut. Dan itu jelas, itu jelas. Kalau dilihat dari kecenderungan orang-orang hari ini, bahkan pada level intelektual gitu ya, level intelektual orang-orangnya, orang-orang intelektualnya memang seperti itu. Jadi saintisme ini mendominasi cara berpikir dan pada gilirannya juga mendominasi cara bertindak. Makanya filsafat menjadi sia-sia. Makanya sesuatu yang mempunyai level kebergunaan semakin sedikit sekali, maka otomatis lambat laun akan dianggap sebagai tidak berguna, bahkan benar-benar sesuatu yang tidak ada sama sekali gitu ya, secara eksistensi, secara ontologis juga. Padahal kan kita tahu bahwa tidak semua hal yang punya level ketidakbergunaan itu level hanya karena dia sedikit sekali bergunanya, apalagi dalam urusannya dengan manusia, itu bukan berarti dia tidak berguna sama sekali gitu. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena ini tepat apa yang dikatakan sama kita mesti ingat bukunya Guide for the Perplexed-nya itu FX Schumacher. Ya, FX Schumacher itu di Guide for the Perplexed itu apa sih judulnya itu bahasa Indonesia? Keluar dari Kemelut. Keluar dari Kemelut, dia itu Oxford University. Dia itu ahli di bidang apa ya? Bidang ekonomi kerakyatan kalau nggak salah. Tahun 70-80-an itu. Nah, bukunya itu berkenaan dengan metafisika tentang filsafat tradisional, Guide for the Perplexed itu mengatakan bahwa ya dominasi saintisme di dunia kita hari ini ya memang jadi seperti itu. Para saintis itu sayangnya berpatah arang, istilahnya seperti itu, berpatah arang dengan tingkat-tingkat eksistensi yang lebih tinggi gitu, dan menghilangkan aspek inherent yang ada dalam diri manusia yang bersifat kualitatif, yang mana aspek inherent ini itu sekaligus juga merupakan aspek adekuat yang ada dalam diri manusia. Aspek adekuat itu aspek kememadaian manusia gitu ya. Aspek yang membuat manusia itu memadai untuk mencerna secara kualitatif apa yang lebih tinggi dan apa yang lebih rendah. Nah, di filsafat atau bahkan sebenarnya di sains hari ini itu istilah lebih tinggi dan lebih rendah itu nggak ada. Gitu. Masalahnya itu gitu ya. Aspek-aspek kualitatif diubah menjadi aspek kuantitatif, kemudian aspek-aspek yang kualitatif yang lebih kepada perasaan itu diganti menjadi atau diterjemahkan menjadi hanya sekedar impuls-impuls yang sifatnya biologis. Misalkan kita lihat statusnya Lutfi Saukani itu, betapa diagung-agungkannya teknologi sains sudah menemukan ini itu segala macam gitu ya, bahwa gejala orang-orang beragama itu adalah gejala ya umum lah ya, saintisme itu memang seperti itu gitu. Ya pada akhirnya ini jadi pandangan saintisme hari ini adalah pandangan saintisme yang reduksionistik terhadap diri manusia yang kompleks gitu. Padahal sekalipun benar-benar sudah ditemukan secara biologis misalkan, secara saintis, secara ilmu medis misalkan, bahwa kalau ada orang yang lagi murung itu tinggal disuntik tinggal dikasih apa gitu ya supaya si hormon moodnya itu balik lagi, atau misalkan katakanlah kalau terapinya adalah terapi orang misalkan PMS misalkan, perempuan yang PMS kan mestinya kalau teknologi di bidang sains itu sudah sedemikian maju dan sudah tahu dan bisa memetakan apa penyebab dari menstruasi ini, ya mestinya udah nggak mesti ada lagi istilah bad mood gitu ya, tinggal minum pil aja kalau bad mood gitu.
gitu. Kayak kita sekarang hari ini misalkan kalau mau ngantuk ya tinggal minum kopi gitu. Kopi kan mengandung kafein, yang mana kafein ini memicu adrenalin secara kimiawi, tubuh naik gitu ya, adrenalinnya, detak jantung naik. Oleh karena itu kalau detak jantung naik, maka pasokan oksigen di dalam darah itu naik, kemudian ke neuron, ke saraf otak dan lain sebagainya, sehingga secara biologis tubuh itu terjaga lebih panjang waktunya daripada durasi kalau nggak minum kopi gitu. Asal minum kopinya nggak pakai gula kan gitu kan. Betul, betul, betul. Udah kita ngomongin biologis aja, udah ngomongin sains aja gitu. Tapi masalahnya kan nggak cuman sekedar itu gitu kan. Ya kemarin kan saya saya main-main kan, kalau ada orang-orang modern itu bilang, kan orang modern itu kan diandaikan nalarnya logis dan semuanya sudah tersedia di alam modern ini. Mereka kalau HP-nya jatuh, mereka nggak mood atau apa, mereka santai aja dan cuman bilang, oh ini gravitasi, udah Ya, beres gitu. gravitasi teori. Ya udah beres gitu. Kenapa mesti bad mood? Mereka langsung bisa nganalisis, oh saya nggak perlu marah tuh misalkan, atau kesal sama diri saya gara-gara si HP-nya licin. Ya wajar lah HP-nya licin karena HP-nya Apple keluaran terbaru yang mana permukaannya itu glossy dan dari kaca, terus dianalisis sehingga semua hal yang sifatnya yang menurut tanda kutip orang modern bilang irasional, atau sesuatu yang hanya bisa, atau sesuatu yang direspon secara instingtif, itu sebenarnya nggak logis, nggak masuk ke dalam nalar orang-orang modern. Mestinya ya orang-orang modern itu sedatar aspal jalanan gitu dan sehitam aspal jalanan aja gitu, beres semua masalah kemanusiaan, beres. Nah, tepat di sanalah masalah sekaligus kritik yang dilancarkan sama apa yang diejek sama Lutfi Saukani itu gitu. Misalkan filsafat perennial, misalkan kita tahu ya, Profesor Nasr itu mengkampanyekan kesadaran atas krisis lingkungan gara-gara manusia itu terputus hubungannya dia dari alam dan dari Tuhan, gara-gara apa ya? Gara-gara itu terlalu rasionalistik dalam dimensi yang material dan utilitarianisme tadi gitu, kebermanfaatanisme itu gitu. Makanya saya nggak heran kalau Mas Gun itu langsung komentar di sana gitu, karena saya ingat juga GM itu pernah bikin satu puisi bahwa esai kritik sastra gitu kalau nggak salah, ya nggak semua yang tidak bermanfaat itu ya tidak ada gitu, bahwa sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat itu bukan berarti tidak berfaedah gitu. Justru mesti banyak yang tidak bermanfaat gitu, karena implikasi dari dihilangkannya dimensi metafisik ini imbasnya besar bos ke dunia, terutama ke dunia yang nggak bisa diterjemahkan secara vis a vis dengan uang gitu ya, secara langsung aja dengan uang, misalkan dengan dunia kesenian, dunia pendidikan bahkan gitu kan. Kemarin saya juga kan kasih seloroh juga kan, cuman karena gara-gara orang belajar geometri dasar Euclid itu di SD, kita kan tahu ya bahwa misalkan untuk mengukur panjang kali tinggi dibagi dua itu kan rumus segitiga kan, segitiga sama sisi itu kan nggak dipakai tuh secara sehari-hari di kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Cuman engineering tertentu aja yang lunatik mungkin atau yang nerd pisan lah gitu. Yang pakai itu, yang benar-benar menekuni itu gitu. Dan menganggap itu sebagai sesuatu yang berguna dalam tanda kutip. Artinya bahwa ya proses pendidikan kita ini kalau ngomongin kebergunaanisme itu ya banyak yang nggak berguna. Apalagi kalau diterjemahkan dengan uang, misalkan dengan materialisme. Ya udah dari kecil kenapa nggak disuruh belajar dagang aja, kenapa sih langsung buka coffee shop gitu, ngapa repot-repot belajar, ada banyak jurusan segala macam gitu kan. Oke kan, saya potong dikit. Saya ingin Begitu. balik lagi ke tema. Jadi kalau misalkan dasar dari
dari pemaparan akan barusan, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana kebergunaan filsafat untuk era sekarang? Ya, sejauh mana kebergunaan filsafat di era sekarang? Signifikansinya itu ya sulit untuk dikuantifisir. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya mau ke arah kuantitatif apa kualitatif. Kalau ke arah kuantitatif, saya kira memang jurusan filsafat tetap ada ya sampai sekarang secara kuantitatif. Secara kualitatif ya lain lagi ceritanya gitu. Bahwa dia ada saja itu sudah merupakan bagian daripada apa? Bagian daripada bukti bahwa keberadaannya itu bermakna gitu. Bukan bukan keberadaannya itu apa istilahnya tadi pertanyaannya itu eh, sejauh mana apa Sejauh sih? mana keberfungsian filsafat di era Nah, kontemporer? sejauh mana keberfungsiannya itu. Nah kan ini kan masalah fungsi ya. Ini pertanyaannya sangat saintis sekali gitu. Saya Filsafat itu ya memposisikan dari Lutfi ini. ya ya filsafat itu bukan fungsi mas gitu. Kalau dari segi apa? Kalau dari segi pedagogik ya, ya bukan fungsinya tapi proses bagaimana kemudian seseorang itu memiliki apa daya nalar yang baik dan itu nggak selalu terkait dengan fungsi gitu. Tidak seperti fungsi filsafat itu tidak seperti ketika kita memencet saklar on kemudian hiduplah lampu gitu kan. Nggak begitu. Itu ada banyak kemudian hal yang tidak sesederhana tombol gitu. Nah, makanya pertanyaan tentang fungsi itu harus digeser ke pertanyaan tentang makna. Karena tidak semua yang secara fungsional itu tidak berfungsi, tidak bermakna. Jangan-jangan bermakna, cuman level maknanya ini cuman penampangnya rendah aja gitu. Misalkan kalau saya punya apa? Misalkan kalau di luar saya punya cangkul dibandingkan dengan traktor itu kalau ngomongin fungsi itu saya pasti pakai traktor tuh lebih efektif dan efisien menurut terminologinya modern kan efektif efisien kemudian apa tidak menghambur-hamburkan waktu time is money segala macam dan akumulasinya jelas kan wah per menit saya bisa menghasilkan hasil garapan atau hasil cangkulan dibandingkan dengan pacul gitu atau cangkul itu kalau pertanyaannya tentang fungsi pasti saya ke traktor ya kan lebih ke makna gitu kalau lebih ke makna saya akan lebih menggunakan cangkul karena bisa jadi oh ini lebih lebih menggerakkan dan lebih menyehatkan misalkan bagi saya dalam satu analisis yang lain misalkan gitu karena kalau pakai cangkul saya badan gerak kemudian otot terbentuk dan lain sebagainya sehingga badan saya pada gilirannya juga sehat gitu. Jadi apa artinya banyak uang tapi badan nggak sehat? Ini kan apa absurditas orang-orang modern loh. Orang-orang modern itu begitu tuh hari hari ini. Mereka Dan traktor juga mencari bikin ini kesenangan. ya. Traktor itu mencemari alam juga kan, menyumbang gas karbon gitu ya. Betul, betul. Makanya pertanyaan tentang fungsi itu adalah pertanyaan yang sifatnya kuantitatif yang dituntut atau merupakan implikasi langsung daripada nalar saintisme itu tentang fungsi ya karena nanti saintisme itu kan tunduk pada utilitarianisme tadi ya kebermanfaatanisme tadi apalagi dalam era industrialis sekarang ya orang dituntut untuk banyak-banyak kan melakukan sesuatu nggak peduli apa maknanya mereka nggak nanya ini apa maknanya untuk hidup saya mereka cuma peduli bahwa seberapa banyak saya bisa melakukan seberapa banyak saya bisa menghasilkan maka pada saat yang sama seakan-akan itu menjamin kebahagiaan saya gitu padahal jelas-jelas yang dijadikan dasar daripada filsafat itu adalah mengejar kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kuantitatif Betul. kumaha Oke Kang. Jadi balik lagi ke problem Lutfi ya.
Problem Lutfi itu, dia kan basicnya filsafat ya. Pertama itu. Yang kedua dia mencoba Ya, untuk nggak tahu kalau salah jurusan ya. terus kemudian dia memposisikan diri sebagai pembela sains Hmm. sembari gitu kan memberikan kritikan tajam. Nggak tahu kritikan atau caci maki. Saya sulit untuk membedakan ini. Gitu. Nah, bagaimana memposisikan kedua bidang ini? Kan kalau kita tahu bahwa dulu filsafat itu kan seluruh ilmu, baik itu yang bersifat Mm-mm. saintis gitu kan, maupun yang bersifat abstrak, metafisik gitu ya. Nah, sekarang Mm-mm. setelah di era modern ada klasifikasi, misalkan. Pada akhirnya kan banyak orang seperti Lutfi itu, bahwa ini filsafat, ini sains gitu ya. Kayak gitu. Ah, ah. Gimana kan duduk perkara itu gimana ini? Bagaimana kita memposisikan filsafat pada akhirnya? Em, ya, saya tetap lihat filsafat itu dari perspektif tradisional yang sifatnya hierarkis. Jadi nggak bisa diperbandingkan dengan apa yang orang anggap dengan filsafat hari ini gitu. Otomatis berbeda cara pandangnya. Kenapa berbeda? Ya karena dari sudut pandang tradisional, filsafat itu ya integral itu. Sesuatu yang sifatnya integral dan tunduk pada asas-asas yang sifatnya hierarkis tadi. Gitu. Kenapa kenapa saya ngomongin hierarkis, integral dan sebagainya? Karena manusia mampu. Karena manusia mampu untuk memahami semua kompleksitas itu. Nggak mesti dulu harus dipilih-pilih dulu gitu. Orang-orang modern kan milih-milih gitu kan. Orang-orang modern ini kan milih-milih gitu. Apa yang enak untuk saya itulah yang saya ambil. Makanya itu utilitarianisme itu tadi. Gitu. Di memang kita juga mesti aware lah ya bahwa filsafat mau tidak mau sekarang itu terseret. Nggak cuma filsafat saya kira, semua jenis pengetahuan baik itu yang di luar eksak terutama ya, itu terseret ke dalam dominasi saintisme, baik dalam bentuk formalnya atau dalam bentuk non formalnya gitu. Saya ambil contoh misalkan begini. Sekarang orang belajar filsafat itu adalah filsafat modern. Gitu. Jarang orang belajar filsafat tapi filsafatnya tradisional. Orang yang belajar filsafat tradisional itu biasanya ada relasi khususnya dengan agama. Nah, masalahnya orang-orang modern atau para filsuf modern ini itu belum apa-apa udah antipati banget tuh sama yang namanya agama gitu. Jadi seakan-akan yang disemburin sama agama itu seakan-akan benar-benar mitos gitu dan tidak berguna. Nah, tapi bukan berarti tidak bermakna. Di dalam agama yang tidak berguna itu bukan berarti tidak bermakna kan. Di dalam modern yang tidak berguna artinya juga tidak bermakna gitu. Ini repot orang-orang modern ini. Padahal padahal Istilahnya padahal dalam apa menentukan ya teori penentuan kebenaran kan ada ya dikenal koherensi kan, kemudian korelasi, ada yang disebut dengan hmm, pragmatisme kan, ada yang ketiga itu. hmm, Meskipun nggak secara faktual benar tapi memberikan efek positif, ya itu benar gitu kira-kira kan. Begitu kan? hmm. Mata. Ya, ya yang repotnya adalah bahwa di bidang etis sendiri atau di ranah etis, etika etika kesarjanaan kita sudah baik etika kesarjanaan atau etika hidup kita hari ini itu udah nggak punya kompas, masalahnya memang gitu, nggak punya kompas sama sekali. Seakan-akan hmm, apa karena postmodern dan modernisme ini sudah sangat akut gitu ya, seakan-akan ya semuanya punya gerbong sendiri dan lari-larian kemana-mana gitu, bahwa kemudian saintisme cenderung ke ke guna, kemudian bahwa hal-hal yang lain juga membeo aja ikut-ikutan sama saintisme ke hal yang berguna itu gitu, yang mana guna di sini adalah guna yang sifatnya karena material, makanya akumulasinya juga akumulasi material, makanya pada gilirannya juga akhirnya orang itu menghalalkan, jadi udah kayak zaman dulu banget nih tapi dengan bentuk yang lebih kompleks sekaligus juga lebih naif gitu ya.
untuk mencapai tujuan orang bisa menghalalkan cara gitu karena kebergunaanisme itu tadi. Ini kan di wilayah politik ini bahaya sekali orang untuk mencapai tujuan menghalalkan cara ini udah kayak drama mangirnya apa si Pram itu ya. Kita baca kan Pram misalkan di bukunya yang Rom Putus-putus kan. Halo. itu banget untuk menghalalkan apa untuk mencapai satu tujuan, entah itu putus-putus. Halo. Ah, Ayo tuh. sip. Lanjut. Halo. Halo kan? Halo. Halo. Cek dulu. Jangan presentasi dulu. Ini barusan 2 menit itu putus-putus. Halo. Ya, nah udah jelas. Lanjut berarti. Iya, gara-gara orientasinya tujuan, jadi orang menghalalkan cara gitu. Itu yang mendominasi cara berpikir orang-orang modern hari ini itu begitu. Sehingga ya alam rusak, pemikiran rusak, kemudian apa-apa menjadi terfragmentaris gitu ya. Saling terputus satu sama lain. Ya, kalau Aksi. dari perspektif tradisional ya benar-benar setelah era modern itu. Jadi mestinya kalau ada orang yang bilang bahwa Renaissance adalah era pencerahan, sebenarnya itu adalah era keterpurukan manusia dan keterputusannya dari semua semua hierarki yang sebelumnya dia mampu menjadi tidak mampu. Berarti Gitu. udah kayak ini ya, kalau di judulnya karangannya Syed Hasan Nasr itu Nestapa Manusia Modern ya. Ya, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Kalau nggak salah begini Kang ya, meskipun memang cara berpikir itu kan nggak bisa lepas dari atau metode penelitian yang rasionalis dengan yang empiris, dalam di tangan modern sebenarnya kan memberikan dampak yang katakanlah negatif buat sisi kemanusiaan dengan alam semesta gitu ya, atau lingkungan. Hmm. Contoh begini, Hmm. kalau nggak salah ya, aku pernah baca tuh begini. Dampak dari cogito ergo sum yang digagas oleh Rene Descartes gitu kira-kira ya. Itu kan pada akhirnya selain diriku gitu kira-kira, selain aku itu kan the other Mana nih? gitu kan. Halo kan? Halo. Nah, sampai mana tadi saya? Sampai cogito ergo sum. Kan cogito ergo sum itu kan secara teoretis kan mencoba untuk membenarkan tentang keberadaan pengetahuan rasionalis kan gitu, rasionalisme. Hmm. 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 Tapi Hmm. dampaknya itu adalah ketika menganggap sesuatu hal yang lain itu diada, sesuatu yang liar. Hmm. Artinya memang makanya ada muncul gerakan kolonialisme kan gitu. Kalau nggak salah itu dasarnya itu kan Ya. di situ. Itu yang tentang ini tentang penjajahan, bahwa mereka yang berkulit A, mereka yang di suku A itu, mereka tuh bukan manusia itu kira-kira kan. Karena memang tadi Ah. patokannya adalah rumus dari rasionalismenya Rene Descartes. Dalam wilayah empirisme misalkan, bahwa segala sesuatu atau fenomenologi
sesuatu bisa diukur, sesuatu bisa diobjektifikasi, itu memberikan bahwa tidak ada penghormatan sama sekali terhadap alam. Eksploitasi kan, Hmm. itu pada akhirnya. Jadi kalau dulu gitu kira-kira, awas ada kuntilanak di pohon A gitu ya, atau di hutan A, itu kan pada akhirnya itu mitos ya mitos, tetapi kan dampak lingkungannya bagus. Orang menghindari untuk bisa membabat hutan kan begitu. Nah, Hmm. kalau sekarang lah karena memang nggak ada tuh yang namanya hantu, nggak ada tuh yang namanya apa hutan larangan gitu ya. Hajar-hajar aja kan gitu. Begitu gak sih Kak cara berpikir orang modern? Iya, orang-orang modern itu punya pikiran sangat naif ya, sangat naif. Secara psikologis mereka nggak berkembang sebenarnya. Mereka berhenti di apa? Kalau kata Ibnu Sina ya mereka cuman sampai pada jiwa hewan ya. Jiwa hewan itu kan yang penting apa yang dia inginkan, maka dia akan tergerak oleh apa yang menjadi keinginannya itu. Gitu. Nah, sebentar jiwa manusia itu adalah jiwa sapiensial atau kalau kata filsafat tradisional itu adalah jiwa yang tunduk pada kebijaksanaan itu. Nah, katakanlah sejak Freud menyebut bahwa sebenarnya proses manusia untuk sampai pada kebijaksanaan itu adalah cuma 3 proses: id, ego, superego kan, gitu kan. Yang mana semua aspek ini bisa direduksi lagi menjadi kategori-kategori tertentu, misalkan bahwa mau itu id, mau itu ego atau superego, semuanya juga mendatangkan masalah. Kan kata si Freud itu begitu. Intinya semuanya bisa dilacak pada fase pertama awal pertumbuhan manusia. Nah, sehingga kebijaksanaan menjadi seakan-akan tidak ada tuh sama sekali dalam diri manusia. Dia hanya hewan yang benar-benar hidup aja gitu. Ya, sementara dalam perspektif tradisional ya manusia bijaksana kok dan manusia mampu gitu. Karena dia nggak cuma sekedar digerakkan oleh apa yang dia inginkan, melainkan dia bisa menggerakkan pemikirannya, pikirannya, bisa membelokkan pikirannya, sekaligus juga hanya manusia yang bisa mengintrospeksi diri ke dalam, gitu, menganalisa, memisahkan apa yang dia inginkan dengan dia butuhkan. Nah, masalahnya orang-orang modern itu hanya sampai pada apa yang dia inginkan, tidak sampai pada apa yang dia butuhkan. Orang-orang modern ini seringkali membelokkan fakta bahwa sebenarnya apa yang dia kejar itu bukan apa yang dia butuhkan, melainkan apa yang dia inginkan doang. Keinginan sesaat gitu, drive gitu ya, dorongan-dorongan instinktif sesaat. Itu. Yang mana ini semu. Yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Udah ngomongin ngomongin yang elementer aja lah gitu ya. Ayeuna mah. Dilihat dari kebutuhan elementer manusia, peradaban modern hari ini adalah peradaban yang sudah semuanya udah ada, udah cukup. Benar nggak? Apa yang dibutuhin manusia hari ini adalah udah cukup, beneran beneran udah cukup gitu ya. Betul, betul. Akses kedokteran udah maju, kesehatan udah maju, kemudian kita nggak usah ngomongin lagi krisis pangan ya. Yang ada itu adalah bahwa ketersediaan pangan, cuman masalahnya tidak terdistribusi dengan baik. Itu aja sih masalahnya kan. Ya. Saya ngomongin sederhana-sederhana lah ya. Sekalipun ini juga bisa jatuh pada penyederhanaan. Karena memang sederhana kok memang. Kemudian krisis iklim hari ini, krisis air bersih, kemudian krisis-krisis yang lain. Itu sebenarnya jawabannya udah ada. Udah lama ada bahkan. Gitu. Artinya apa yang dibutuhkan oleh manusia hari ini, apa yang dikejar oleh manusia hari ini adalah bukan apa yang menjadi kebutuhannya yang benar-benar sejati, melainkan apa yang menjadi keinginannya, yang mana keinginan ini dibuat gitu. Jadi eh, apa ya jadi kejarannya itu kejaran keinginan itu. Dari perspektif tradisional, ya ini jadi konyol.
Itu orang jadi ngejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya dia sudah tidak butuh, sebenarnya keinginan itu adalah keinginan rendah gitu ya, keinginan sesaat gitu. Orang orang modern sebenarnya tahu ini, cuman pengetahuannya tertutup, terhijab lah ya. Pengetahuannya itu terhijab karena karena gravitasi materialisme ini kuat memang. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, kita juga begitu masih gitu kan. Kita masih sebenarnya yang kita butuhin ini kan bukan uang, melainkan akses sama makanan, akses sama pendidikan, apalagi akses sama apa lagi? Kesehatan. Akses sama kesehatan lah ya. Yang semuanya sudah ada gitu, sudah tersedia, udah tinggal kita pakai. Nah, masalah di modern ini adalah masalah penyimpangan tadi. Jadi seakan-akan kita belum belum benar-benar belum benar-benar menemukan segalanya. Padahal sudah dari perspektif tradisional ini kita udah sandang pangan papan banget nih, Nah, gitu. justru manusia Masalahnya manusia memang manusia modern itu menghadirkan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak butuhin kan. nggak benar-benar kita nggak butuhin, Iya, dibikin-bikin aja iya, iya. gitu. Dikira-kira kita butuh uang banyak gitu. Dikira-kira kita butuh kekayaan yang melimpah ruah gitu untuk akses pendidikan, kemudian untuk mencapai satu tingkat kesarjanaan tertentu harus diakui, harus kontroversial atau apalah gitu, sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh Hmm. gitu kan. Kemudian akhirnya kieu lah ya. Eh, kita tahu, kita ngomongin satu krisis saja. Ya, Saya sebenarnya belakangan lagi mikir-mikir itu. Krisis air bersih. ya. Nah, krisis air bersih ini kan jadi masalah yang serius ya, krisis lingkungan gitu. Hmm. Nah, air itu beli apa enggak sih sebenarnya? Harusnya enggak. Pada tingkat yang paling elementer, Nggak, air nggak, enggak beli. nggak Memang beli. tinggal balik ke lembur, tinggali di lembur siga kumaha, ira aja jelema meuli cai. Baheula sih gitunya. Nah, Ting cai. Ya. dulu orang itu ceuya, cai itu ceuya gitu. Banyak air lah gitunya, curcor di mana-mana. Intinya air tidak perlu beli. Ini pikiran licik dari mana manusia bisa mesti muncul air harus beli, Ya. tiba-tiba air harus beli, dan ini jadi urgent, misalkan orang harus beli air, kemudian diprivatisasi dan lain sebagainya, Dieksploitasi kan. dieksploitasi, kemudian Dikomersialisasikan. dikomersialisasi juga kan Ya. gitu. Ini ide dari mana gitu bahwa air harus beli? Ini kan akal-akalan orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan kekayaan material kan gitu. Ya. Di kampung di kita beli air itu masih masih sekalipun sekarang udah mulai ke kampung-kampung, sekarang masih agak aneh gitu orang beli air Ya, ya. gitu. Bahkan untuk bayar ke PDAM juga masih aneh sebenarnya gitu. Ini Ya. ngapain gitu kan, air yang ada kenapa kita nggak manfaatin? Tapi kan Harusnya orang modern, sorry Kang, akad beli air itu sebenarnya bukan beli produk kan, bukan beli barang, harusnya beli jasa kan. iya, Gitu. dan posisinya nggak bisa di. Akhirnya misalkan kalau ada orang bilang bahwa wah ini air ini sangat penting, air ini kayak sumber kehidupan lah gitunya. Akhirnya tinggal tunjukkan sikap orang-orang modern sekarang terhadap pemeliharaan lingkungan untuk ketersediaan air setara nggak dengan apa yang dia konsumsi? Ya. Kan nggak setara gitu. Sekarang misalkan orang sorangan akhirnya misalkan setiap kali pergi ke hutan saya pasti nanam pohon-pohonan yang tidak bermanfaat dari segi modern. Biasanya saya nanam pohon beringin atau Ya. pohon apalah gitu ya yang tidak bermanfaat. Karena setiap kali pohon bermanfaat itu ada di Itu hutan, bang. itu orang pasti tebang gitu. Ini kan Albiso ya. albiso nukaran itu pan naon ngaranna teh pohon-pohon produksi itu kan Ya. pohon-pohon yang menyerap air justru, bukan yang mempertahankan air. Ya, ya. Nah, justru pohon yang tidak bermanfaat yang mempertahankan air. Betul. Misalkan rungkun awi kan, Betul, tanggal betul. kawung, Uh, kemudian pohon beringin yang kayunya nggak orang-orang nggak pada suka, nggak ada ya. buahnya juga, itu.
dan orang juga jadi takut sekalipun bukan takut sama hantu tapi takut sama kegelapan doang Iya, misalkan gitu ya. iya, iya. Gara-gara nilai sakralitas atau keperawanan alam istilahnya Profesor Nasar itu hilang dari diri manusia, ya jadi hilang semuanya itu. Yang elementer-elementer ya penopang hidup manusia ini bisa jadi hilang sama sekali. Dan ini Artinya, tanda-tandanya udah ada. artinya kan sebenarnya kan mitologi atau mistifikasi terhadap sesuatu jangan semuanya dihilangkan kan? Iya, Gitu iya, nggak sih? nggak, yang jangan ya, memang tidak perlu dihilangkan sih. Hmm. Kenapa jangan? Kenapa harus ada Enggak, di? soalnya Memang maksudku tuh begini, karena memang kan awal mula dari the origin of philosophy gitu kira-kira asal usul filsafat kan ada semacam transformasi perpindahan dari mitos ke logos gitu kira-kira kan. Kan itu kan basicnya kan di situ. Nah di kala ya, memang pemikiran orang yang ingin berfilsafat ingin menghilangkan mitos-mitos terhadap pohon, mitos terhadap hutan larangan gitu. Makanya tadi dampaknya bahaya terhadap krisis lingkungan gitu kan. Tadi yang aku jelasin. jelas. Nah, maksud aku tuh, apakah semua mitos harus kita patahkan atau enggak semua mitos itu kita patahkan? Harus ada mitos-mitos yang kita pertahankan gitu. Iya, Mistifikasi makanya terhadap itu. sesuatu. Di proses ini ya, di dalam proses ini, makanya kita juga harus periksa ulang tuh apa tujuan daripada berfilsafat itu. Apakah benar-benar tujuan berfilsafat itu adalah apa? Kalau kata istilahnya Voltaire itu dunia dilanda dunia dibakar mitos, filsafat memadamkannya kan gitu. Mitos ini kan biasanya erat sekali dengan agama gitu, dengan tradisi dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya tradisional, hal-hal yang sifatnya sebenarnya adalah kerendah hatian manusia di hadapan alam. Nah, kata kuncinya itu kerendah hatian manusia di hadapan alam. Nah, gara-gara relasinya ke sana, makanya mestinya kita juga harus lihat bahwa sebenarnya yang masalah itu bukan agamanya, dalam baik itu dalam konteks filsafat Yunani atau bahkan dalam konteks filsafat Barat. Gitu. Jangan-jangan orang-orang yang menjalankan atau oknum-oknum aja sih. Kenapa juga kita nggak bilang oknum? Ya. Misalkan kalau kalau masalah di Barat Eropa modern itu adalah kekristenan atau gereja yang menjalankan inkuisisi edan-edanan, gitu ya, Nih, nah, sampai sampai semuanya di sensor gitu. Dalam konteks tertentu ya bukan ajaran agamanya kan. Masa kita masih mau bilang bahwa wah ini agama ngaco nih? Masa bisa bilang begitu? Orang Muslim juga begitu kan? Peradaban Islam juga begitu. Kenapa ada Ikhwanus Sofa kalau misalkan orang-orang Islam nggak dogmatis? Memang salah satu karakteristik agama itu memang mengajarkan orang untuk ada akses ke wilayah dogmatisme karena memang urusannya dengan iman. Itu aja sih. betul-betul. Artinya bahwa apa yang dianggap sebagai mitos oleh orang-orang filsafat katakanlah dalam konteks tertentu bahkan oleh orang-orang modern, jangan-jangan mitos di sini adalah mitos sesuatu yang um, sekiranya kalau manusia apa mestinya kita juga harus mengembangkan juga pemahaman bahwa tidak semua mitos itu harus dihilangkan karena dalam konteks bahwa dia itu adalah sebenar-benarnya kebutuhan manusia atau sebenar-benarnya respons manusia terhadap alam gitu. Itu mitos gitu ya. Di samping sains. Nah, karena kalau kita ngomongin buka-bukaan ya, paling jujur-jujuran, sebenarnya yang benar-benar ngejaga alam itu mana sih sebenarnya? Mitos apa sains yang Ya, katanya rasional itu? makanya aku gini kan, pendekatan aku tuh ketika melihat sekarang di Indonesia aja kan, bahwa pengusaha-pengusaha mulai mencoba memberikan definisi ulang terhadap tanaman sawit, ya. Bahwa sawit pada Hmm, akhirnya kan definisi membangun ini ya, membangun hutan kembali kan gitu. Setelah hmm, ditebang habis, kemudian tanam sawit itu kan kita sedang
ada apa proses hijauisasi gitu ya, menghijaukan lagi ini. Hmm. Nah, maksudku tuh di satu sisi saintis itu berbicara perihal krisis oksigen lah ya, yang di Indonesia merupakan paru-paru dunia. Tapi di satu sisi sains gitu ya juga tadi berbicara perihal bahwa ini tanaman gak bermanfaat gitu ya, harus diganti terhadap apa menjadi tanaman yang bermanfaat. Artinya memang sains itu paradoks pada akhirnya. Di satu sisi membenarkan tentang bahwa pohon-pohon menyumbang oksigen dunia dong gitu kira-kira kan di Indonesia. Nah, artinya maksud aku tuh bagaimana menyikapi dua hal yang menurut sains benar, tetapi pada akhirnya dia lebih kayak tadi katakan bahwa ada fungsi, ada makna. Gitu. Dia memilih fungsi daripada makna itu. Memang enak Ki, kalau orang-orang tradisionalis itu mengkritik saintisme dalam konteks tertentu, itu bukan sainsnya yang dikritik, Betul. tapi sikap saintismenya yang dikritik. Betul. Itu orang Nasr aja bilang, ya masa kita mau ngetawain orang orang paham gravitasi sih, sama aja kita ngomongin bahwa definisi-definisi matematika itu cuman pembodohan kan gitu. Artinya di sini sains dan saintisme adalah satu dan lain hal. Sains adalah penemuan manusia yang didorong oleh rasa ingin tahunya kan itu. Tapi masalahnya adalah bahwa saintisme itu memajukan atau setahap lebih tinggi daripada cuma sekedar sains. Sudah ada ego di sana, sudah ada kepentingan di sana. Kepentingannya apa? Seringkali memang kita harus akui, siapapun juga harus akui bahwa kepentingan kemajuan sains itu dilandasi oleh apa? Oleh kebergunaanisme itu tadi. Spiritnya itu masalahnya di sana. Bukan nggak boleh menemukannya, bukan. Tapi spiritnya itu bermasalah, sehingga karena spiritnya bermasalah, makanya akhlaknya itu bermasalah. Misalkan tadi kan ada sesuatu yang sifatnya paradoksal tuh. Kata saintis, biodiversity itu merusak tatanan alam. Monokultur itu merusak tatanan alam karena tidak biodiversity gitu ya. Tidak istilahnya tidak menjaga keragaman hayati. Hutan-hutan dibabat kemudian diganti tanaman sawit. Ini bermasalah kata saintis ya. Ini bermasalah kenapa? Karena tidak menjaga tatanan alam. Tapi kata saintis yang lain, oh ini tidak masalah. Kan ini tidak masalah, kenapa orang yang ditanam masih pohon-pohon juga kok, kalau ditanam misalkan jadi tambang misalkan, ini bermasalah. Artinya ada dua saintis di sana yang bermain. Nah, masalahnya di sini adalah akhlak sains atau akhlak orang-orang teknik di kita itu perspektifnya adalah perspektif proyek yang sifatnya materialistik. Ya kebergunaanisme tadi itu gitu. Jadi apa yang sebenarnya berguna, maka dia akan lebih condong ke sana. Sok wani, iyalah orang Sunda teh makanya. Lah gitunya wani ngadu. Ada teori gitu. Nilai tambah juga berarti kan. Itu. Jadi sekalipun dua saintis ini beradu, pasti yang menang adalah yang sesuai dengan agenda. Terserahlah kita mau ngomongin agendanya, mau agenda politik, agenda ekonomi, segala macam. Intinya mah ke arah yang lebih buruk pokoknya nama kita. Solusinya kan sebenarnya ada, dan orang-orang sains sendiri yang bilang itu. Misalkan reportase mana National Geographic atau reportase mana lah gitu ya, United Nation gitu ya, PBB, bahwa krisis iklim di depan mata. Masalahnya ada dan pemecahan masalahnya itu sudah ada di tangan. Semuanya cuma apologetik doang. Wah, mesti ini dulu, mesti itu dulu. Iya, mirip orang-orang modern itu mirip kayak gini loh, Mang. Ya. Ada suatu ketika gitu, ada seorang arif yang lagi duduk di bawah pohon, gitu, yang lagi leha-leha kayak saya nih tiap hari leha-leha. Kemudian, halo? Ya, halo. Lanjut Kang. Nah, ya. Kemudian ada orang datang. Orang kantoran nih, orang modern.
gitu. Kata orang modern, "Loh, kamu ngapain leha-leha di sini di bawah pohon?" Gitu. "Kenapa kamu nggak kerja?" Nah, kata si orang Arif ini, "Iya, saya leha-leha karena untuk menikmati hidup," kata si eh, orang Arif itu. Kemudian si orang Arif nanya, "Kamu kerja ngapain?" "Iya, saya kerja kan untuk mencari uang." "Uang untuk apa?" "Ya, uang untuk bisa memenuhi kebutuhan saya." "Terus untuk apa lagi?" "Ya, untuk supaya bisa saya bisa beli rumah, beli mobil. Dan untuk menjamin hari tua saya," kata si orang modern. Terus kata si Arif lagi nanya, "Itu hari tua mau kamu apain?" "Iya, supaya saya tenang, menikmati hidup di hari tua." Loh, artinya adalah apa yang sedang saya lakukan hari ini, ngapain repot-repot Ya. gitu. Ngapain repot-repot dulu, saya harus cari uang dulu gitu. Pakai Jika definisi jika kamu nganggur gitu. jika nganggur itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan, ngapain harus kerja kan? Nah, itulah kata si Arif tadi, loh, apa yang kamu inginkan di masa tuamu adalah apa yang sedang saya kerjakan hari ini. Ya. Itu kenapa orang-orang modernnya itu orang-orang modern pasti gitu. Nggak bisa, salah ini. Kan gitu ya, orang-orang modern itu harus kerja gini kan. Harus seperti orang lain, gitu. Tergila-gila dengan harta benda dan lain sebagainya. Kalau jadi kiai yang akumulatif tuh, amplopnya mesti jelas gitu. Per jam dibayar berapa gitu. Ini jangan jadi kiai di kampung. Nanti kamu kalau kiai di kampung nggak bakal didengar, nggak ada jemaah dan lain sebagainya. Iya, di dunia agama juga kan udah mengenal pertambahan nilai ya Hmm. di dunia agama. Makanya em, memang kadang-kadang orang-orang agamawan itu memang menjengkelkan sih memang. Ya makanya Saukani itu kemarin memang saya kira ke arah sana sih, ke arah kritik atau kritik lah ya terhadap dirinya sendiri gitu. Nggak tahu memang gara-gara salah jurusan atau gimana lagi nih orang ini, nggak tahu lah gitu ya. Ya mestinya maklum-maklum aja lah, kalem-kalem aja, apalagi udah Iya, senior gitu kan senior, iya. gitu. Kan saya mau nanya Cuman lah. sebagai sebuah polemik oke lah ya, sekalipun jengkel juga saya bacanya. Kalau saya nggak jengkel emang itu buat hiburan aja. Iyalah, jengkel itu saya lebih ke apa sih, Eh, jengkel itu saya lebih ke gini loh, Greget, tanpa greget dikompong kayak. kok, enggak, masalahnya gini, tanpa dikompor-kompori, orang yang bermental seperti itu udah banyak. Kenapa ini harus ada lagi orang yang menunjukkan atau merepresentasikan orang yang mental yang seperti itu gitu? Kenapa nggak menunjukkan mental yang sebaliknya gitu? Kang, saya mau nanya ini, Kang. Nanya perihal statement dia nih ya. Oke lah, tadi udah clear, filsafat sebagai nilai hidup gitu ya, nilai kehidupan dengan filsafat yang sebagai departemen gitu ya, sebagai program studi. Nah, ada satu problem gitu ya yang dimunculkan oleh dia sehingga berkesimpulan ke hal yang lain. Satu statementnya itu begini. Misalnya, oh sorry, dulu. Uh, nah ini, Bisa anu sih, makanya nggak konten nih. ini seru-seruan aja. Ini kan paragrafnya tuh ini. Kenapa kata dia? Karena dunia kedokteran dan biologi modern sudah membuktikan kekeliruan pandangan kuno itu tentang jiwa ya, ini ngomongnya dia itu. Iya ya. Tak ada yang namanya ruh dalam biologi modern. Tak ada yang Mm-mm. namanya hati sebagai sumber pengetahuan. Nah, Mm-mm. akan nanggapinnya itu gitu mah ya, teman iya. Iya, itu kan dari sudut pandang dia. Ah, ah, Iya, dari sudut pandang gini loh, dari sudut pandang orang-orang modern, profesi tani itu udah nggak ada. Itu ah. bagi orang-orang modern ya memang benar dan memang segitu-gitunya gitu. Kalau diperbandingkan dengan perspektif yang lain ya dia juga harus legowo untuk menerima bahwa ada perspektif yang lain. Itu aja. Kita tinggal perbandingin aja. Nah, kemudian yang ini kan yang Halo? apa? Ya halo. Kemudian ini nih, eh bener tuh sih, apa namanya pandanganku. Ini yang lucu tuh ini, yang lucu itu ini nih.
Biologi modern menjelaskan bahwa manusia adalah bagian dari binatang. Apakah Ya. harus dengan biologi modern kita itu adalah bagian dari binatang? Kan tiba lagi binatang orang makan gitu. Definisi lagi. Mm-mm. Ya. Iya, itu Ya, itu pernyataan benar tapi lucu kan? itu premis untuk menegaskan bahwa dia sedang berada di wilayah saintisme. Itu aja. Bukan itu maksud saya. Ini kan perihal definisi ya. Iya, iya. Bahwa ya kan definisi manusia itu kan zone politikon atau animal speech kan atau semisalkan Mm-mm. hayawan lunatik. Genusnya kan Mm. hewan kan begitu. Ya. Nah, dia bilang begini, kenapa harus pakai biologi modern gitu loh? Untuk bisa mendefinisikan bahwa kita itu bagian dari kingdom hewan gitu loh. Gitu loh. Kan lucu maksud Oh, aku tuh. Ya ngapain? maksudnya supaya supaya semakin bukan kalau dalam definisi klasik itu ada genus, ada spesies. Yes, paham. Nah, sementara dalam dalam perspektifnya itu, dalam perspektif biologi modern yang menurutnya itu, jadi manusia itu memang em, dia tidak ada istimewa-istimewanya sama sekali dengan dibandingkan dengan hewan gitu. Tidak ada istimewa-istimewanya. Memang ke arah sana sih. Maksud, Penemuan-penemuan biologi modern juga maksudnya itu. ke arah sana sih memang. Seakan-akan menihilkan peran manusia dan lain sebagainya gitu. Ya ini kan kayak misalkan kalau apa ya memang lucu ya manusia modern itu ya. Repot gitu. Karena urusannya dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan ya dia imaninya segitu atau dia yakinnya segitu ya udah memang sulit untuk memperluas cakrawala lagi karena memang terkristalisasi gitu. Pertanyaan terakhir kan? Pertanyaan terakhir nih. Udah setengah 11 ini. Pertanyaan terakhirnya itu akan memposisikan Lutfi Saukani pertama sebagai filosof kah, sebagai saintis kah, atau sebagai apa di antara kedua ini? Um, saya tidak melihat keduanya sih, baik itu Ah, sebagai seorang filosof atau saintis. Yang pertama tentu saja karena apa yang dia tuntut itu sebenarnya adalah tuntutan sama orang lain yang bisa jadi dia sendiri tidak penuhi. Tuntutannya kan tuntutannya itu kan mana ada filosof di Indonesia yang signifikan di dunia misalkan kan begitu ya. Nah, kalau dia sendiri dianggap sebagai filosof yang signifikan juga enggak kan gitu. Kemudian dia ngomongin mengagung-agungkan saintisme dalam perspektif yang agak sedikit naif atau naif sama sekali itu juga sebenarnya dia bukan saintis murni juga saya kira. Dan ya novelty-nya tidak ada dari segi ilmiah ya. Dari segi ilmiah tidak ada, cuman ya sebagai pemicu konflik oke lah. provokator, Pemicu provokator intelektual ya. pemicu polemik oke lah ya. Iya, iya. Jadi orang-orang filsafat bisa menelaah lagi apa yang menjadi studinya di hadapan sains yang menuntut manfaat, dan sains juga mestinya harus rendah diri di hadapan disiplin yang lain yang tidak sama dengan disiplinnya. Mestinya begitu. Oke. Jadi istilahnya ini Lutfi itu lawala ya. Tekan itu tekan dia itu. Ngadu-ngadu. Tekan itu tadi ya, makanya naonnya nanti ada teman saya heunya cenah eta si Lutfi itu sih non dia teh disebut tulisan teh akademik tapi dah nyinggung soal akademik kan gitu. Disebut akademik dah curhat kan gitu. Ya gimana ya? Memang kayak anak rewel kan gitu. Kayak anak yang rewel dan tantrum gitu. Yang aku gak setuju dengan dia cuma satu. Kalau dia ngerasa benar dengan tulisannya kebangkrutan filsafat, mengapa filsafat bangkrut tanda tanya? Kenapa harus ada tulisan berikutnya sebagai klarifikasi? Aku Ya juga itu gitu. Apa namanya? Enggak klimaks gitu. itu juga di tulisan, apalagi yang di tulisan kedua itu saya nggak baca semuanya. Buat apalah. Saya kemarin itu ngobrol di kuliahnya Mas Budi
Munawar Rahman. Kan dia itu agak-agak tradisionalis gimana gitu kan. Ya. Saya ngomongin polemik ini sedikit. Cina kumaanya, Cina saya juga ngeresponnya juga. Saya juga memang dulu kan aktif di JIL gitu kan. Ya. Ya memang ada pergeseran yang signifikan, Cina gitu. Nggak tahu lah, mungkin belakangan ini dia terpukau dengan penemuan vaksinasi atau apalah. Maksud aku tuh kan lebih keren saintis yang berbicara filsafat ya daripada filosof yang katakanlah semodel dia berbicara sains. Karlina Suteli keren dong. Oh iya dong. Keren Karena iya itu ada, makanya di dalam benak saya ada para cendekiawan yang ditempatkan dalam posisi yang terhormat bagi saya. Ada cendekiawan yang kampring dan tidak perlulah gitu. Karena tidak terhormat dalam posisinya sebagai akademisi, ya memang begitu. Ada juga akademisi yang memang normatif aja, lempeng-lempeng aja gitu kan. Ya itu mah saya nggak hormati, ya agnostik lah ya. Saya nggak hormati nggak dihormati juga enggak gitu kan. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang model-model ke Lutfi-Lutfian itu memang kurang saya hormati sih dalam konteks tertentu. Tapi kalau jujur manusia semodel ini kan ada dan berkembang biak kan sebenarnya. Ada banyak. Ya itulah. Mungkin suatu saat nanti kemudian beliau juga bisa jadi sangat terhormat di mata orang lain lah ya. Karena itulah manusia. Jangankan satu orang terhadap orang lain, dirinya aja bisa terpukau dengan apa yang menjadi dirinya bisa terpukau oleh dirinya sendiri gitu, oleh perubahan dirinya gitu. Yang mana ini jauh daripada apa yang menjadi pembicaraan sains biologi dan lain sebagainya. Orang bisa berubah tiba-tiba itu suatu misteri yang sama sekali belum terpecahkan secara saintifik. Orang bisa, ini karena hormon ini, karena pergaulan ini, segala macam nonsense. Kan. Saya ada ini keluar konteks ya, tapi barusan muncul ujung-ujung analogi ini. Kalah. Kurang ngecasela. Ya. Ini keluar dari konteks. Ini pikirannya nyeleneh barusan datang. Yang diagungkan oleh Lutfi salah satunya adalah teori evolusi kan. Perubahan satu spesies terhadap spesies lain yang bergerak begitu lama. Gitu. Nah, mereka percaya bahwa diri kita itu berasal dari amfibi gitu ya, dari apalah binatang-binatang lain termasuk dari kera atau dari babi. Jika dalam konteks ilmu Indonesia ya, ilmu tradisionalisme Indonesia, kan banyak model manusia jadi babi ya. Kemudian manusia jadi buaya gitu ya. Buaya bucu sebenarnya. Malah mereka gak percaya loh. Bener gak sih? Kan harusnya boleh dong gitu. Ini perubahan yang begitu cepat gitu kira-kira. Itu memang harus lama perubahannya. Kalau yang cepat gak dipercayai gitu. Cuma kan. Iya karena adaptasinya, karena tunduk pada asas-asas itu ya, asas-asas proses. Gue ngerinya harusnya itu para saintis modern gitu ya, biologi modern yang percaya terhadap perubahan satu spesies ke spesies lain. Mengapa tidak ada fenomena babi ngepet gitu kan? Kenapa tidak ada fenomena siluman buaya kan begitu? Dan ini masih dilakukan loh, banyak loh. Iya. Cuman orang itu aja nggak percaya. Gimana ya? Ada juga orang yang percaya sih. Iya. Maksud aku tuh bagaimana kalau seorang orang-orang sains juga ada yang percaya, cuman orang-orang tertentu yang saintisme buta ya itu nggak percaya. Sejumlah orang sains teori ini kan relativitas gerak sama ruang kan, perpindahan satu objek ke objek yang lain gitu ya. Kan itu sedang diteliti dong di sains modern ya. Itu kan orang Banten mah mesti baheula kan nyantet gitu kan. Teleportasi gitu kan.
Jadi Oh, pada akhirnya kan semakin apa? implikasinya besar banget gara-gara metafisika dihilangin dari filsafat. Betul. Pada akhirnya kan semakin modern, pada akhirnya kan semakin mistik kan gitu. Ya memang karena yang mistik itu urusannya dengan yang spirit, makanya yang modern itu urusannya dengan yang material. Makanya agak berbeda 180 derajat ininya sih, dimensinya. Betul. Dimensi sih masalah nama beda nanti dimensi. Oke Padahal kan? iya, padahal dina fisika kan jelas bahwa aya dimensi 2, aya dimensi 3, Ya. aya dimensi hiji, mustina, mustina dan sudah diperhitungkan ada dimensi 4. Gitu. Ada Ya. dimensi 5 dan seterusnya Ya. gitu. 2D, 3D itu ya. Orang ningali penjelasan Carl Sagan kan begitu ya. Mestinya ada 4 dimensi gitu, atau dimensi yang lebih tinggi lagi bahkan. Gitu. Cuman kita terjebak di 3 dimensi ini. Ya. Sebagai sebuah pemahaman, kita bisa paham bahwa ada kemungkinan dimensi 4, dimensi 5. Cuman kita tidak bisa menangkapnya dari dimensi 3 ini. Nah, artinya bahwa pemahaman itu jembatan pada dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, secara prinsip adekuat, manusia adekuat kok. Itu masalahnya, manusia sudah mereduksi diri untuk hal-hal yang 3 dimensi doang gitu. Gitu. Oke, sangat mencerahkan. Nah, iya obrolan yang bermanfaat, bijak gitu ya. Bijak itu dalam artian ngambil titik temu di antara berbagai macam pendekatan kan, bukan saling meniadakan. Intinya kan ini diskusi konstruktif ya. Kang Nuhun kan? Sami-sami. Izin Panjang nanti tadi ngobrol ke naon orang mah. sebenarnya kalau ini tuh apa, kalau sinyalnya kuat enak tuh sambil ngebully biar gak ada bakterinnya kan. orang jadi seakan-akan tradisionalis tulen ya, tanpa wajah gitu, susah sinyal ya. Orang modern mempertawakan Akang ini. Anonim gitu. Wah, ini benar-benar jelema teh iya konservatif sudah. Oke, hatur nuhun Kang Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap, Mang, siap. Waalaikumsalam.